Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ngawi, suasana siang terasa terik. Di sudut jalan yang cukup ramai, terdapat sebuah warung kopi sederhana bernama Kedai Pak Min, tempat para warga setempat berkumpul, berbincang, dan melepas penat. Di antara mereka, duduk seorang pria berpenampilan sederhana bernama Bagas Prasetyo. Dengan tubuh atletis, kulit sawo matang, dan sorot mata tajam, Bagas terlihat seperti pria desa biasa yang bekerja sebagai sopir truk. Ia mengenakan kaos polos yang sedikit lusuh, celana jeans belel, dan sandal jepit. Namun, ada sesuatu dalam sikapnya, cara dia duduk, cara dia mengamati sekitar, yang membuatnya tampak berbeda dari warga biasa lainnya. Bagas menikmati kopi hitamnya dengan tenang, mendengarkan celotehan beberapa sopir yang membahas kenaikan harga bahan bakar dan kelakuan polisi lalu lintas yang semakin semena-mena di daerah itu. Mas Bagas, sampean tahu gak? Kemarin si Pak D. Sarman kena tilang sama si Pak polisi Wahyu itu. Alasannya cuma karena spionnya retak dikit. Padahal jelas gak ngaruh apa-apa, ujar seorang pria berkumis tipis bernama Darto, seorang sopir truk langganan warung itu. Bagas menghela napas pelan, mengaduk kopinya. "Oh, Pak Wahyu lagi ya?" tanyanya, seakan sudah menduga. Darto mengangguk. "Iya, Mas, orangnya makin songong aja. Tilang sana-sini, tapi kalau ada yang ngasih lebih, langsung beres," katanya sambil menggeleng. Para pelanggan di warung itu mulai ikut berbicara, mencurahkan unek-unek mereka tentang bagaimana polisi Wahyu, seorang anggota lalu lintas di Polres setempat, semakin menjadi-jadi. Tilang tidak adil, memeras sopir, bahkan kadang bersikap kasar pada warga yang berani melawan. Bagas diam, hanya menyimak. Namun, dalam benaknya, ia sudah mulai menghubungkan semua informasi yang didengarnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan, cepat atau lambat, ia akan bertemu dengan sosok polisi arogan itu. Tanpa ada yang tahu, Bagas bukan sekadar pria biasa. Ia adalah anggota Kopassus aktif yang sedang dalam masa cuti pulang ke kampung halamannya. Tapi tentu saja, itu bukan sesuatu yang perlu diumbar. Ia menyesap kopinya, memandang ke jalanan yang berdebu. Entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa ini baru awal dari sesuatu yang besar. Episode 2, Kesombongan di Persimpangan. Siang itu, matahari masih terik menyinari jalan utama di Kabupaten Ngawi. Debu beterbangan saat kendaraan melintas, menambah kesan panas dan gerah di udara. Di tepi jalan, tepat di sebuah persimpangan strategis dekat pasar tradisional, polisi Wahyu berdiri tegap dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya. Seragamnya rapi, namun ekspresi wajahnya penuh kesombongan. Seorang pria bertubuh tegap dengan sedikit perut buncit, Wahyu dikenal sebagai polisi lalu lintas yang memiliki reputasi buruk di kalangan warga. Banyak sopir truk dan pengendara motor yang sudah hafal kebiasaannya, menilang secara berlebihan dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali jika ada uang damai yang diberikan. Di kejauhan, sebuah motor bebek tua berwarna hitam melaju perlahan mendekati persimpangan. Pengendaranya adalah seorang pria parubaya bernama Pak Manto, seorang tukang ojek yang sudah puluhan tahun mencari nafkah di jalanan. Dengan mengenakan jaket lusuh dan helm tua yang kacanya sedikit retak, Pak Manto mengendarai motornya dengan hati-hati. Namun, begitu melewati area tempat polisi Wahyu berdiri, suara peluit panjang terdengar nyaring. "Piet." Pak Manto terkejut, segera menepikan motornya. Dengan wajah bingung, ia menurunkan standar dan melepas helm. "Ada apa ya, Pak?" tanyanya dengan nada sopan. Polisi Wahyu melipat tangannya di dada, menatap Pak Manto dari atas ke bawah dengan ekspresi meremehkan. "Helmu itu retak. Itu melanggar peraturan." "Saya tilang," katanya singkat, nada suaranya dingin. Pak Manto mengernyit. "Tapi, Pak, kaca helm ini cuma retak sedikit. Saya selalu pakai helm dan surat-surat saya lengkap."
Wahyu menghela napas keras, seolah bosan dengan alasan yang sama dari banyak pengendara sebelumnya. Loh, saya yang lebih paham peraturan. Helm retak bisa membahayakan keselamatanmu. KTP dan SIM MU, kasih ke saya sekarang, bentaknya. Pak Manto tampak gelisah. Ia tahu, kalau masuk ke sistem tilang resmi, butuh waktu lama dan biaya besar untuk menebus surat-suratnya nanti. Dengan suara pelan, ia mencoba berbicara. Pak, apa tidak bisa dibicarakan baik-baik? Wahyu menyeringai. Inilah saat yang ditunggunya. Ia mencondongkan badan ke depan, berbicara pelan namun jelas. Kalau mau damai, tahu kan maksud saya? Pak Manto menunduk, memasukkan tangannya ke dalam saku jaketnya, terlihat ragu. Tapi sebelum ia sempat mengambil sesuatu, suara berat terdengar dari belakang. Ada apa ini, Pak? Semua mata langsung tertuju pada sumber suara. Bagas Prasetyo berdiri di dekat trotoar, dengan postur santai, tangan dimasukkan ke dalam saku celana jeansnya. Ekspresi wajahnya tetap tenang, tapi matanya tajam, mengamati situasi dengan seksama. Ia telah melihat kejadian ini sejak awal, dan firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia tidak bertindak. Anda siapa? Tanyanya, suaranya tetap berwibawa. Bagas tersenyum tipis. Saya hanya warga biasa, Pak. Kebetulan melihat sesuatu yang menurut saya kurang pantas, jadi saya mencoba berbicara. Kompol Adi menatapnya dalam. Ada ketenangan luar biasa dalam diri pria ini, sesuatu yang jarang ia lihat dalam diri masyarakat biasa. Baik, kita selesaikan ini di kantor, ucapnya akhirnya. Bagas mengangguk, tanpa ragu sedikit pun. Sementara itu, Wahyu tampak semakin gelisah. Ia tahu, jika sampai masalah ini diperiksa lebih jauh, semua kebusukan yang ia lakukan bisa terbongkar. Ketika Bagas dan Kompol Adi bersiap menuju kantor polisi, Wahyu tiba-tiba mendapatkan ide. Ia menyelipkan ponselnya ke dalam sakunya dan diam-diam mengirim pesan ke seseorang. Episode 5, Jejak Hitam di Balik Lencana. Sesampainya di kantor polisi, suasana terasa lebih tegang. Beberapa petugas yang bertugas di sana tampak memperhatikan Bagas dengan penuh tanda tanya. Di ruang interogasi kecil, Bagas duduk dengan santai, sementara Wahyu berdiri di samping Kompol Adi, berusaha tetap tenang. Coba ceritakan semuanya dari awal, perintah Kompol Adi. Bagas menatapnya sebentar, lalu mulai berbicara. Ia menjelaskan bagaimana Wahyu tampak memanfaatkan kekuasaannya untuk meminta damai kepada Pak Manto tanpa prosedur yang jelas. Kompol Adi mengangguk pelan, kemudian menatap Wahyu. Ada yang mau kamu jelaskan? Pak, ini cuma kesalahpahaman. Wahyu berusaha berkilah. Saya hanya ingin menegakkan aturan, tapi orang ini terus saja membela pelanggar. Bagas tertawa kecil. Kalau menegakkan aturan, kenapa harus meminta uang damai? Tanyanya santai, namun menusuk. Wahyu semakin terpojok. Namun sebelum ia bisa bicara lagi, pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka. Seorang pria berbadan tegap dengan wajah penuh ketegasan masuk ke dalam ruangan. Wahyu, kamu keterlaluan. Semua mata langsung tertuju padanya. Kompol Adi terlihat terkejut. Pak Dirman, pria itu adalah HKBP Dirman, salah satu pejabat tinggi kepolisian daerah ini. Namun yang paling mengejutkan adalah bagaimana ia menatap Bagas, seolah mengenalnya dengan baik. Kamu masih seperti dulu ya, Bagas. Semua orang terdiam. Siapa sebenarnya Bagas Prasetyo? Episode 6, Identitas yang terungkap. Ruangan interogasi mendadak hening. Semua mata tertuju pada pria berseragam perwira tinggi yang baru saja masuk. Wahyu menatap pria itu dengan bingung, sementara Kompol Adi tampak sedikit kaget. AKBP Dirman, salah satu petinggi kepolisian daerah ini, berdiri tegap dengan sorot mata tajamnya. Namun yang lebih mengejutkan, ia tampak mengenali Bagas. Kamu masih seperti dulu ya,
Bagas, ucap AKBP Dirman dengan suara berat. Bagas, yang sejak tadi tetap tenang, tersenyum tipis. Saya hanya lewat, Pak, tapi ternyata bertemu sesuatu yang menarik. Kompol Adi melirik ke arah AKBP Dirman dengan penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya pria ini, Pak? Anda mengenal orang ini? Tanyanya hati-hati. AKBP Dirman mengangguk pelan. Tentu, Bagas bukan orang biasa. Wahyu menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat. Ia tahu situasinya tidak baik. Apa maksudnya, Pak? Tanya Wahyu dengan suara bergetar. AKBP Dirman menatapnya tajam. Kamu benar-benar tidak tahu siapa dia. Wahyu menggeleng. Ia lalu melirik Kompol Adi, berharap atasannya itu punya jawaban. Bagas akhirnya bersuara. Saya memang bukan siapa-siapa, Pak. Tapi dulu, saya pernah menjadi bagian dari institusi ini. Kompol Adi mengernyit. Maksudnya, dulu saya bertugas di satuan elit. Kopassus. Ruangan kembali sunyi. Kompol Adi dan beberapa petugas lain langsung memasang ekspresi kaget. Wahyu merasa tubuhnya tiba-tiba dingin. Kopassus, gumamnya hampir tak percaya. Bagas hanya tersenyum kecil. Sementara itu, ponsel Wahyu bergetar di sakunya. Sebuah pesan masuk. Orang yang kau maksud itu bukan orang sembarangan. Jaga dirimu. Bersambung ke episode 7. Episode 7, Bayangan Masa Lalu. Wahyu merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika pria di hadapannya benar-benar mantan Kopassus, itu berarti ia sedang berhadapan dengan seseorang yang terlatih, disiplin, dan lebih dari sekadar masyarakat biasa. Polisi Wahyu menoleh dengan alis berkerut. Melihat seorang pria sederhana dengan pakaian lusuh bertanya padanya, ia langsung menunjukkan sikap superiornya. Urusanmu apa? Ini wilayah saya. Kamu siapa? Bagas tersenyum tipis, melangkah mendekat. Saya cuma warga biasa, Pak. Tapi saya lihat Bapak ini tidak melakukan kesalahan fatal. Kenapa harus ditilang? Wahyu menyipitkan matanya. Ia tak suka ditantang, apalagi oleh seseorang yang kelihatannya hanya rakyat biasa. Hei, saya polisi di sini. Kalau saya bilang salah, ya salah. Kamu pikir kamu siapa mau ikut campur? Katanya, suaranya mulai meninggi. Bagas masih tersenyum, tapi kali ini ada kilatan tajam di matanya. Ia bisa melihat arogansi di wajah Wahyu, dan ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Episode 3, Api Kesombongan yang Membara. Suasana di persimpangan jalan semakin tegang. Beberapa warga yang sedang beraktivitas di sekitar pasar mulai memperhatikan keributan kecil antara polisi Wahyu, Pak Manto, dan Bagas Prasetyo. Mereka berbisik-bisik, sebagian sudah tahu reputasi buruk Wahyu, tetapi tak ada yang berani terang-terangan melawan aparat. Bagas tetap berdiri santai, tangannya masih tersimpan di saku celana jeans belelnya. Tatapannya tenang, namun tajam. Ia bisa melihat ekspresi Wahyu yang mulai memerah, seperti merasa dihina karena ucapannya tadi ditanggapi dengan santai. Saya tanya sekali lagi, kamu ini siapa? Mau sok jadi pahlawan? Hah? Bentak Wahyu, suaranya mulai meninggi. Beberapa orang di sekitar semakin penasaran, berhenti sejenak untuk menyaksikan kejadian ini. Bagas menghela napas pelan. Ia tidak suka konfrontasi, tetapi melihat ketidakadilan di depan matanya, ia juga tidak bisa tinggal diam. Saya hanya warga biasa, Pak. Tapi saya tahu hukum. Jika memang helm retak bisa membahayakan, seharusnya diberi peringatan, bukan langsung ditilang dan minta damai. Wahyu menggeram, tangannya mengepal di pinggangnya. Ia tidak suka ditentang, apalagi di depan banyak orang. Baginya, seorang polisi tidak boleh diragukan atau dipermalukan. Kamu ngajarin saya cara kerja? Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Katanya sambil melangkah lebih dekat ke Bagas, menatapnya tajam. Bagas tetap diam, tidak gentar sedikit pun.
Ia hanya menatap balik dengan ekspresi tenang, namun aura kewibawaannya terasa lebih besar dibanding Wahyu. Pak Manto yang masih duduk di atas motornya mulai merasa tidak enak. Ia tahu betul, polisi seperti Wahyu tidak akan tinggal diam jika ada orang yang berani melawan. Sudahlah, nak, tidak usah diperpanjang. Saya nanti coba urus sendiri, ucapnya dengan suara lirih. Namun Bagas tidak bergeming. Ia tetap menatap Wahyu, seolah ingin melihat seberapa jauh polisi itu akan bertindak. Melihat sikap Bagas yang tetap tenang dan tidak menunjukkan ketakutan, Wahyu semakin geram. Ia merasa direndahkan. Kalau kamu memang berani, ayo ikut saya ke kantor. Saya periksa identitasmu, katanya lantang. Bagas tersenyum kecil. Ia tidak takut sedikit pun, karena ia tahu, jika situasi semakin panas, bukan dia yang akan menyesal nantinya. Namun sebelum Bagas sempat menjawab, suara lain tiba-tiba terdengar. Ada masalah apa ini? Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Seorang perwira polisi berpangkat lebih tinggi sedang berjalan mendekati mereka. Ia terlihat serius, menatap Wahyu dengan penuh selidik. Wahyu tampak sedikit terkejut, namun ia segera menyapa dengan hormat. Siap, Pak. Ini ada warga yang mengganggu tugas saya. Perwira itu melirik Bagas sekilas, lalu kembali menatap Wahyu. Saya tidak melihat ada yang mengganggu. Justru saya ingin tahu, ada laporan dari masyarakat tentang tilang yang tidak jelas di daerah ini. Jangan-jangan laporan itu ada benarnya, katanya dengan nada dingin. Wahyu tiba-tiba menjadi kaku. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Sementara itu, Bagas hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ini belum selesai, dan ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Episode 4, Aroma konspirasi di balik seragam. Perwira polisi yang baru saja datang menatap Wahyu dengan tajam. Suasana di persimpangan jalan itu mendadak sunyi. Para pedagang pasar, tukang ojek, hingga pejalan kaki yang tadinya hanya sekadar melirik, kini benar-benar fokus menyaksikan adegan ini. Ada laporan soal tilang yang mencurigakan di wilayah ini, ucap sang perwira dengan suara tegas. Saya harap kamu bisa menjelaskan, Wahyu. Wahyu menelan ludah. Seketika ia menyadari siapa perwira ini, Kompol Adi Prasetya, salah satu atasan di kepolisian wilayah ini yang dikenal tegas dan tidak mentoleransi penyalahgunaan wewenang. Siap, Pak. Ini hanya warga yang sok pintar ingin mengajarkan saya tentang hukum. Wahyu mencoba membela diri, melirik sekilas ke arah Bagas yang masih berdiri tenang. Kompol Adi melirik Bagas. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Bukan hanya sikapnya yang berani, tetapi juga auranya yang terasa tidak biasa. Kompol Adi mengambil napas dalam. Bagaimana bisa seseorang seperti Anda berada di sini dan terlibat dalam masalah ini? Tanyanya. Bagas menatap lurus ke arahnya. Saya hanya ingin memastikan hukum ditegakkan dengan benar, Pak. AKBP Dirman ikut bersuara. Dulu, Bagas adalah salah satu prajurit terbaik di satuannya. Dia pernah menangani banyak misi rahasia dan bahkan melatih beberapa pasukan elit. Tapi sesuatu terjadi dan dia memilih pergi. Wahyu semakin terperangah. Kenapa berhenti? Tanyanya tanpa sadar. Bagas terdiam sejenak. Matanya terlihat menerawang, seolah ada luka lama yang terbuka kembali. Karena saya sadar, ada musuh yang lebih berbahaya dari senjata atau medan pertempuran. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Dulu saya percaya seragam adalah simbol keadilan. Tapi saya melihat sendiri bagaimana hukum bisa dibengkokkan oleh mereka yang punya kuasa. Bagas menarik napas dalam, lalu menatap Wahyu. Dan saya melihat pola yang sama dalam tindakanmu tadi. Wahyu benar-benar kehilangan kata-kata. Kepalanya terasa berat, seolah setiap detik semakin menenggelamkannya ke dalam jurang masalah. Sementara itu, di luar kantor polisi, seorang pria misterius duduk di dalam mobil hitam, mengamati situasi dari kejauhan. Ia mengangkat ponselnya dan menelepon seseorang. Bagas kembali,
Katanya singkat, kita harus bertindak sebelum semuanya terbongkar. Episode 8, Bayang-bayang bahaya. Di dalam kantor polisi, Wahyu masih terdiam. Matanya menatap layar ponselnya yang masih menampilkan pesan misterius itu. Orang yang kau maksud itu bukan orang sembarangan. Jaga dirimu. Tangannya bergetar. Pikirannya berkecamuk. Siapa yang mengirim pesan ini? Apa yang mereka maksud dengan jaga dirimu? Sementara itu, Kompol Adi dan AKBP Dirman masih berdiri berhadapan dengan Bagas. Tatapan Bagas tetap dingin, tetapi ada sesuatu di dalamnya, sebuah luka lama yang belum sembuh. Bagas, kalau benar yang kau katakan soal keadilan, kenapa kau kembali sekarang? Tanya AKBP Dirman. Bagas tersenyum tipis. Karena yang dulu belum selesai, Pak, dan saya tidak bisa diam saja melihat sesuatu yang salah. Sebelum AKBP Dirman bisa membalas, seorang petugas masuk dengan wajah panik. Pak, ada tamu di luar. Seorang pria berseragam militer, dia meminta bertemu dengan Pak Bagas. Ruangan mendadak hening. Semua saling berpandangan. Siapa lagi yang datang? Sementara itu, di luar kantor polisi, seorang pria berbadan tegap dengan seragam loreng berdiri dengan ekspresi serius. Di pundaknya ada lencana khusus. Ia adalah Kapten Jatmiko dari Kopassus. Saya di sini untuk menjemput seseorang, ucapnya kepada petugas di gerbang. Episode 9, Rahasia yang Terbuka. Bagas melangkah keluar dari ruang interogasi. Matanya langsung bertemu dengan Kapten Jatmiko yang berdiri tegak di depan kantor polisi. Lama tak bertemu, Bagas, ucap Jatmiko, suaranya berat dan berwibawa. Bagas tersenyum kecil. Kau masih seperti dulu, selalu tepat waktu. Kompol Adi dan AKBP Dirman saling pandang. Situasi ini sudah di luar kendali mereka. Kapten Jatmiko berjalan mendekat dan berbisik, kau tahu ada yang sedang mengincarmu, kan? Bagas mengangguk pelan. Aku sudah menduganya. Sepertinya mereka mulai bergerak. AKBP Dirman melangkah maju. Maaf, Kapten, tapi apa maksud Anda? Kapten Jatmiko menatapnya dalam. Kami sedang mengawasi pergerakan kelompok tertentu dan tampaknya mereka juga mengawasi Anda, Pak. Saat itu juga, suara dentuman keras terdengar dari luar. Brak, semua orang refleks menoleh ke arah jalan. Sebuah mobil hitam melaju kencang ke arah kantor polisi, lalu berhenti mendadak. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan, gumam Bagas. Dari dalam mobil, beberapa pria berbadan besar dengan wajah tertutup turun. Mata mereka penuh ancaman. Situasi semakin memanas. Episode 10. Serangan di tengah malam. Dalam sekejap, suasana kantor polisi berubah tegang. Para petugas langsung bersiaga, mencabut senjata mereka. AKBP Dirman berteriak, siaga, jangan biarkan mereka masuk. Bagas menatap para pria bertopeng itu dengan tajam. Kapten Jatmiko berdiri di sampingnya, tubuhnya tegang. Ia sudah tahu siapa mereka. Kelompok bayangan, bisik Jatmiko. Orang-orang yang kita incar selama ini. Salah satu pria bertopeng melangkah maju. Kami hanya ingin satu orang. Bagas, berikan dia kepada kami, dan kami akan pergi. Kompol Adi mulai memahami bahwa Bagas bukanlah orang biasa dan masalah yang mengelilinginya jauh lebih besar daripada yang ia duga. Bagas menatap pria itu dan tersenyum tipis. Kalau kalian menginginkan aku, datanglah sendiri. Tanpa peringatan, salah satu pria bertopeng mengeluarkan senjata dan menembakkan peluru ke arah Bagas. Dor! Namun, dalam satu gerakan cepat, Bagas menghindar dan langsung melumpuhkan pria itu dengan pukulan keras ke dagunya. Situasi berubah kacau. Baku tembak pun tak terhindarkan. Peluru beterbangan, suara tembakan menggema di udara. Bagas dan Kapten Jatmiko segera bergerak cepat, menggunakan teknik bertarung jarak dekat untuk melumpuhkan lawan. Di tengah kekacauan itu,
Wahyu menyelinap ke sudut ruangan, wajahnya pucat. Ia baru sadar bahwa dirinya telah terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Sementara itu, di kejauhan, seorang pria misterius di dalam mobil lain mengamati pertempuran dengan ekspresi dingin. Kita baru saja memulai, gumamnya. Episode 11, Kejaran di Malam Gelap. Suara tembakan masih menggema di udara. Kantor polisi yang biasanya tenang kini berubah menjadi medan pertempuran. Para petugas mencoba bertahan, tetapi kelompok bertopeng itu lebih terlatih dari yang diduga. Di tengah kekacauan, Bagas dan Kapten Jatmiko bergerak cepat. Mereka tahu ini bukan sekadar penyerangan biasa, ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Bagas, kita harus keluar dari sini. Mereka menargetkanmu, seru Jatmiko. Bagas mengangguk. Ia harus segera meninggalkan kantor polisi sebelum keadaan semakin memburuk. Saat mereka berusaha keluar, seorang pria bertopeng mencoba menyerang dari belakang. Dor! Sebuah peluru melesat, tetapi Bagas dengan refleks menunduk dan menendang pria itu hingga terkapar. Jangan beri mereka celah, seru AKBP Dirman kepada anak buahnya. Namun, tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan terjadi di luar kantor polisi. Salah satu mobil patroli meledak, menghancurkan kaca jendela dan membuat semua orang terlempar ke tanah. Dalam kepulan asap dan serpihan kaca, Bagas dan Jatmiko berhasil menyelinap keluar melalui gang sempit. Kita harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, ujar Bagas dengan tatapan penuh tekad. Episode 12, Jejak yang Hilang. Bagas dan Kapten Jatmiko berhasil lolos dari baku tembak. Mereka kini berada di sebuah rumah aman yang tersembunyi di pinggiran kota. Di dalam ruangan kecil itu, Bagas menatap peta di atas meja. Orang-orang itu bukan kriminal biasa. Mereka punya pelatihan militer. Kapten Jatmiko mengangguk. Aku sudah menghubungi beberapa orang di kesatuan. Kita sedang melacak mereka. Tiba-tiba, ponsel Jatmiko berdering. Wajahnya langsung berubah serius saat membaca pesan yang masuk. Bagas, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia punya informasi penting. Bagas menatap Jatmiko dengan curiga. Siapa dia? Dia bilang namanya Bayu. Mendengar nama itu, Bagas terdiam. Wajahnya seketika berubah. Bayu? Tidak mungkin. Episode 13, Pertemuan dengan Bayu. Malam semakin larut saat Bagas dan Jatmiko tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat itu gelap dan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip-kedip. Di sudut ruangan, seorang pria duduk dengan tangan terlipat. Wajahnya penuh luka dan matanya mencerminkan kelelahan hidup. Sudah lama tidak bertemu, Bagas, ucapnya dengan suara serak. Bagas melangkah maju, matanya menatap tajam. Kau masih hidup? Bagaimana? Bayu menghela napas berat. Aku tidak punya banyak waktu. Aku datang untuk memperingatkanmu. Mereka sedang memburumu. Kapten Jatmiko ikut bicara. Siapa mereka? Dan kenapa mereka mengincar Bagas? Bayu menatap mereka berdua sebelum akhirnya berkata, karena dia tahu sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui. Sebelum Bagas sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar. Kita harus pergi sekarang, seru Bayu. Episode 14, Pengepungan di Gudang Tua. Bagas, Jatmiko, dan Bayu segera mencari jalan keluar. Namun, saat mereka mencoba keluar dari pintu belakang, tidak ada yang boleh keluar. Beberapa pria bersenjata sudah mengepung gudang. Bayu menggeram. Mereka menemukan kita lebih cepat dari yang kuduga. Tanpa pikir panjang, Jatmiko menarik senjatanya dan bersiap bertarung. Bagas, cari jalan lain. Aku dan Bayu akan menahan mereka. Bagas mengangguk dan berlari ke sisi lain gudang. Namun, sebelum ia bisa pergi, suara yang familiar terdengar.
Akhirnya kita bertemu lagi, Bagas. Bagas menoleh dan melihat sosok pria bertubuh kekar dengan luka di wajahnya, seseorang dari masa lalunya yang tidak ia duga akan kembali. Kau! Episode 15, Sosok dari Masa Lalu. Bagas terdiam. Sosok pria bertubuh kekar dengan luka di wajahnya itu berdiri di ambang pintu gudang. Matanya menatap tajam, penuh dendam yang terpendam. Sudah lama tidak bertemu, Bagas, ucap pria itu dengan suara berat. Bayu menegang. Bagas, kau mengenalnya? Bagas mengepalkan tangan. Dani, Kapten Jatmiko menoleh. Siapa dia? Dani tersenyum sinis. Aku adalah orang yang seharusnya sudah mati di tanganmu, Bagas. Kilasan masa lalu berputar dalam benak Bagas. Dani adalah mantan anggota pasukan khusus yang dulu bekerja dengannya dalam sebuah operasi rahasia. Namun, dalam sebuah misi yang berakhir tragis, Dani dianggap tewas dalam ledakan, atau setidaknya, itulah yang Bagas pikirkan. Aku tidak pernah melupakan apa yang kau lakukan, Bagas. Malam ini, aku akan menyelesaikan urusan kita. Sebelum Bagas sempat menjawab, anak buah Dani mengangkat senjata mereka. Tembak. Episode 16, Perlawanan di Gudang. Peluru melesat ke segala arah. Bagas, Jatmiko, dan Bayu segera berlindung di balik peti kayu. Jatmiko membalas tembakan dengan sigap. Kita harus keluar dari sini. Bagas menatap Dani yang berdiri di kejauhan. Dani tidak menembak, dia hanya memperhatikan, seolah ingin menikmati pertempuran ini. Dani, ini bukan tentang dendammu padaku. Kau bekerja untuk siapa? Dani hanya tersenyum. Kau akan segera tahu, Bagas. Di tengah baku tembak, Bayu melihat celah di sisi gudang. Bagas, ke sana. Kita bisa keluar lewat jalur itu. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sebuah granat dilempar ke arah mereka. Awas, episode 17, Granat di Antara Nyawa. Granat bergulir di lantai. Waktu seakan melambat. Tanpa pikir panjang, Bagas meraih granat itu dan melemparkannya kembali ke arah musuh. Boom! Ledakan mengguncang gudang, membuat debu dan serpihan kayu beterbangan. Di tengah kekacauan, Bagas, Jatmiko, dan Bayu berlari keluar melalui celah yang ditemukan Bayu. Dari kejauhan, Dani menyaksikan mereka pergi. Ia hanya tersenyum dan mengangkat radio komunikasinya. Mereka berhasil lolos. Biarkan mereka untuk saat ini. Bagas, Jatmiko, dan Bayu berhasil keluar dari gudang dan bersembunyi di sebuah gang sempit. Mereka terengah-engah, penuh keringat dan luka. Dani masih hidup dan dia merencanakan sesuatu, ujar Bagas, tatapannya kosong. Aku harus mencari tahu siapa dalang sebenarnya di balik ini semua. Episode 18, Kembali ke Markas Rahasia. Malam itu, mereka kembali ke Markas Rahasia. Tempat persembunyian kecil di pinggiran kota, jauh dari jangkauan polisi dan musuh. Di dalam ruangan sempit, Jatmiko menyalakan komputer dan mulai melacak jaringan komunikasi yang digunakan Dani dan anak buahnya. Kita butuh bukti lebih banyak. Jika Dani masih hidup, berarti ada seseorang yang sengaja menutupi fakta ini. Bagas mengangguk. Ia tahu ini lebih dari sekadar dendam pribadi. Tiba-tiba, Bayu berbicara. Ada satu tempat yang mungkin bisa memberi kita jawaban. Bagas menatapnya. Di mana? Bayu menarik napas dalam. Bekas markas lama kita, tempat di mana semua ini bermula. Bagas mengepalkan tangannya. Baik, kita pergi ke sana. Episode 19, Kembali ke Markas Lama. Bagas, Jatmiko, dan Bayu berdiri di depan sebuah bangunan tua yang terlantar di pinggiran kota. Dindingnya dipenuhi lumut, kaca-kacanya pecah, dan tanda-tanda kehidupan sudah lama menghilang. Ini tempatnya, ucap Bayu pelan.
Markas selama ini dulunya adalah pusat operasi tim mereka sebelum dibubarkan bertahun-tahun lalu. Bagas melangkah masuk, kenangan lama berputar dalam kepalanya. Kalau Dani masih hidup, mungkin ada sesuatu yang dia tinggalkan di sini, ujar Jatmiko. Mereka mulai mencari berkas lama, catatan operasi, atau petunjuk lain yang bisa menghubungkan Dani dengan organisasi di balik serangan tadi. Tiba-tiba, Bayu menemukan sesuatu. Bagas, lihat ini. Sebuah peta lama yang dilipat rapi terselip di bawah meja tua. Di peta itu, ada lingkaran merah yang menandai sebuah lokasi, nama tempat yang hampir terlupakan. Kita harus ke sini, kata Bagas. Episode 20, Jejak di Hutan Terlarang. Lokasi yang ditandai di peta membawa mereka ke sebuah hutan lebat di perbatasan kota. Malam mulai turun, cahaya bulan samar-samar menerangi jalan setapak yang hampir tertutup dedaunan. Aku tidak suka ini, gumam Jatmiko. Terlalu sunyi. Bagas memimpin jalan, berusaha mengingat jalur lama yang pernah mereka gunakan bertahun-tahun lalu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ranting patah di kejauhan. Ada yang mengawasi kita, bisik Bayu. Bagas mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tetap diam. Dalam hitungan detik, beberapa bayangan hitam muncul dari balik pepohonan. Hentikan langkah kalian. Para pria bersenjata itu mengenakan seragam hitam tanpa identitas. Senapan mereka terarah langsung ke kepala Bagas dan timnya. Episode 21, Musuh dari Bayangan. Bagas tetap tenang. Dari sikap mereka, jelas ini bukan polisi, melainkan kelompok bayangan yang lebih berbahaya. Siapa kalian? Tanya Jatmiko dengan nada tajam. Salah satu pria berbadan besar maju. Wajahnya tertutup masker, tapi suaranya dalam dan tegas. Kami yang seharusnya bertanya, apa yang kalian lakukan di wilayah ini? Bagas menatap lurus ke arah pria itu. Kami hanya mencari jawaban. Pria itu tertawa kecil. Jawaban? Kalian datang ke tempat yang salah. Pergilah sebelum kalian menyesal. Tapi Bagas tak bergerak. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Kau bekerja untuk Dani, bukan? Sekilas, pria itu tampak terkejut. Tapi dalam sekejap, ekspresinya kembali datar. Itu bukan urusan kalian, katanya sambil mengangkat senjatanya lebih tinggi. Aku kira begitu, Bagas tersenyum tipis. Maka aku tak punya pilihan lain. Dalam satu gerakan cepat, Bagas menendang senapan pria itu. Perkelahian pun pecah, 3 lawan 6. Episode 22, Perlawanan di Tengah Kegelapan. Hutan menjadi medan tempur dalam kegelapan. Jatmiko dan Bayu berusaha bertahan, menggunakan taktik gerilya untuk mengalahkan musuh satu persatu. Sementara itu, Bagas bertarung sengit dengan pria bertopeng tadi. Kau petarung yang hebat, ucap pria itu, tapi tetap saja, ini bukan pertarungan yang bisa kau menangkan. Bagas menyeringai. Kita lihat saja. Di tengah perkelahian, Bayu menemukan radio komunikasi di salah satu mayat musuh. Ketika ia menyalakannya, sebuah suara terdengar. Operasi Omega berjalan sesuai rencana. Target akan dipindahkan ke lokasi baru dalam 48 jam. Bayu terkejut. Operasi Omega? Apa itu? Bagas yang mendengar itu langsung tahu. Mereka baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar balas dendam Dani. Episode 23, Operasi Omega. Bagas, Bayu, dan Jatmiko berkumpul di balik pepohonan, menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam Dani. Operasi Omega? Apa maksudnya? Tanya Bayu sambil menatap radio komunikasi yang baru saja ia ambil dari salah satu musuh yang tumbang. Bagas berpikir keras, kalau mereka akan memindahkan target dalam 48 jam, kita harus tahu siapa targetnya. Jatmiko menyela, atau lebih penting lagi, kemana mereka akan memindahkannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat.
Mereka segera bersembunyi. Dari balik semak-semak, terlihat seorang pria lain dengan seragam hitam berlari ke arah mayat rekan-rekannya. Sial, mereka diserang, gumam pria itu sambil menyalakan radio. Bagas langsung bertindak. Dalam sekejap, ia bergerak cepat dan merobohkan pria itu tanpa suara. Jatmiko merampas radio dari tangan pria tersebut dan berbicara dengan nada tenang. Tim patroli diserang. Kami membutuhkan dukungan segera. Suara di radio menjawab, paham. Tim cadangan dalam perjalanan. Pastikan lokasi tetap aman. Bagas menoleh ke timnya, kita punya waktu singkat sebelum bala bantuan datang. Kita harus pergi. Mereka segera bergerak, menuju lokasi yang kemungkinan besar menjadi pusat dari Operasi Omega. Episode 24, Penyusupan ke Markas Rahasia. Setelah berjam-jam menyusuri hutan, Bagas dan tim akhirnya menemukan sebuah kompleks bangunan tersembunyi di tengah lembah. Markas rahasia yang mereka cari. Ini dia, bisik Bayu. Tapi bagaimana kita masuk? Jatmiko menunjuk ke sebuah kendaraan yang masuk melalui gerbang belakang. Kalau kita bisa menyelinap masuk lewat truk logistik itu, kita bisa melihat apa yang mereka sembunyikan di dalam. Bagas mengangguk. Mereka menunggu momen yang tepat. Saat seorang penjaga berbalik, mereka bergerak cepat. Dalam hitungan detik, mereka menyelinap ke bagian bawah truk dan menempel di bagian bawahnya. Pegang yang erat, bisik Bagas. Truk itu masuk ke dalam markas. Ketika truk berhenti dan penjaga pergi, mereka segera bergerak masuk. Ayo cepat, sebelum kita ketahuan. Mereka menyelinap melalui lorong-lorong sempit. Dindingnya dipenuhi layar komputer dan peta strategi. Di salah satu ruangan, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah ruangan penuh dengan orang-orang yang terikat, salah satunya. Dani, episode 25, terungkapnya kebenaran. Bagas bergegas masuk ke ruangan, matanya membelalak saat melihat sosok yang terikat di kursi. Dani, kau masih hidup? Dani mengangkat kepalanya perlahan, wajahnya penuh luka dan lebam. Bagas, suaranya lemah. Aku tahu kau akan datang. Bayu dan Jatmiko segera melepas ikatan Dani, tapi sebelum mereka bisa keluar, alarm berbunyi. Sial, kita ketahuan, teriak Bayu. Pintu ruangan terbuka, sekelompok pria bersenjata masuk dan mengepung mereka. Salah satu pria itu melangkah maju dengan senyum licik. Sudah lama kita tidak bertemu, Bagas. Bagas terkejut. Wajah pria itu sangat familiar. Kau? Bagas menggertakkan giginya. Kau yang mengkhianati Dani. Pria itu tertawa pelan. Kalian benar-benar mengganggu rencana besar kami. Rencana besar? Tanya Jatmiko. Operasi Omega ini sebenarnya apa? Pria itu menyeringai. Kau akan segera tahu. Sayangnya, kalian semua tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Bagas mengeraskan rahangnya. Kalau begitu, kita lihat siapa yang keluar hidup-hidup. Episode 26, Perang di Markas Rahasia. Bagas menatap tajam pria di depannya. Kau yang menjebak Dani dan mengatur semua ini. Pria itu tersenyum licik. Kalian memang hebat bisa sejauh ini. Tapi, permainan sudah selesai. Tiba-tiba, simbol benturan Dor. Dor, simbol benturan. Bayu menarik pelatuk lebih dulu. Peluru melesat, menumbangkan salah satu penjaga. Cepat, keluar dari sini, teriak Jatmiko. Simbol benturan suasana berubah jadi pertempuran sengit. Simbol benturan. Bagas bergerak gesit, menumbangkan musuh satu persatu. Dani, meskipun lemah, berhasil merebut pistol dari penjaga dan ikut bertempur. Mereka melawan habis-habisan. Peluru beterbangan, suara alarm menggema di seluruh markas. Kita harus ledakkan tempat ini, kata Bagas. Jatmiko segera memasang bahan peledak. Kita punya 5 menit untuk keluar. Mereka berlari melewati koridor sempit.
Penjaga terakhir mencoba menghadang. Simbol benturan door. Bagas menembaknya tepat di dada. Ayo cepat. Episode 27, Ledakan Besar. Mereka akhirnya berhasil keluar dari markas. Jatmiko menekan tombol detonator. Simbol benturan, simbol benturan, simbol benturan, boom. Simbol benturan, simbol benturan, simbol benturan. Markas rahasia meledak, api membumbung tinggi ke langit. Habis sudah, kata Bayu sambil menghela napas lega. Namun, tiba-tiba, dari balik keruntuhan, pria licik itu muncul lagi. Kalian pikir bisa kabur begitu saja? Tangannya menggenggam pistol. Simbol benturan door. Bagas berusaha menghindar, tapi Dani melompat. Simbol benturan peluru bersarang di tubuh Dani. Dani. Bagas menembak balik. Simbol benturan pria itu tumbang. Dani terbaring di tanah, darah mengalir dari dadanya. Aku sudah menduganya, Bagas. Bagas menggenggam tangan Dani. Bertahanlah, Dani. Kita selamat. Dani tersenyum lemah. Aku sudah terlalu lemah, jaga dirimu, sahabatku. Dani menghembuskan napas terakhir. Wajah kecewa, episode 28, akhir sebuah perjalanan. Hari itu, Bagas berdiri di depan makam Dani. Hujan turun perlahan. Bayu dan Jatmiko berdiri di sampingnya, diam dalam duka. Kita kehilangan saudara, tapi dia pergi dengan kehormatan. Bagas menatap batu nisan itu. Aku janji, perjuanganmu tidak sia-sia. Jatmiko menepuk bahu Bagas. Saatnya kita kembali. Masih banyak tugas menanti. Mereka berjalan pergi, meninggalkan makam Dani, namun tidak pernah melupakan pengorbanannya. Di kejauhan, matahari perlahan muncul di balik awan. Sebagai tanda bahwa meski malam telah berakhir, cahaya harapan selalu ada. Api tamat api.